Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Zatnika Dika di channel Saiful Jaman. Sahabat semua, mungkin sebelumnya sahabat sudah menonton juga video dari kami mengenai Saiful Jamil, bukan Saiful Jaman tentunya ya, yang diserang oleh netizen, bahkan dimasukkan atau dibuatkan petisi untuk ngeboikot. Saya lihat komentar sahabat semua, ada beberapa juga mungkin di situ yang bertanya-tanya, mengapa di saat Saiful Jamil sudah melakukan hukuman, tetapi kok masih harus sampai diboikot seperti itu gitu. Nah, ini alasannya. Saya mendapatkan artikel lagi nih. Judulnya DS, remaja pria korban asusila Saiful Jamil kini trauma melihat wajah Bang Ipul warawiri di TV. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi bukan mengenai hukuman untuk Saiful Jamil karena tindakannya itu gitu. Tapi karena setelahnya udah dihukum nih, dia udah menjalani nih hukumannya, udah tahu kesalahannya mungkin ya. Tapi setelah keluarnya, di saat dia bebas dari penjara, itu kan dirayakan gitu kan, bener-bener seolah-olah dia kayak yang apa ya, kayak atlet olimpiade yang baru menang di luar negeri gitu kan. Nah, hal seperti itu, perayaan-perayaan glorifikasinya gitu, di saat Saiful Jamil ini keluar tapi dirayakan, disorot oleh semua media, sehingga ditakutkan nantinya seperti yang kemarin saya sampaikan, mengecilkan permasalahannya. Di artikel ini jelas, ini berasal dari Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Di sini KPAI menyampaikan bahwa apakah menjadi pengaruh terhadap anak dia melihat Saiful Jamil keluar di TV lagi, disorot dan dibesar-besarkan namanya ya. Yang pasti terhadap korban pasti berpengaruh dan menimbulkan trauma ketika melihat wajah Saiful Jamil. Tuh gitu, kata Komisioner KPAI Jasra Putra, Minggu tanggal 5 bulan 9 2021. Lanjutnya, jika terlalu berlebihan dan menjadikan berita ini viral, maka bisa saja mempengaruhi pengetahuan dan keingintahuan anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak anak. Setiap kita, termasuk tokoh publik seperti artis, memiliki tanggung jawab. Nah, di saat nih euforianya yang berlebihan, tampil di media-media, bahkan diangkat, diusung gitu kan, yang notabene dia adalah pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur, sesama jenis lagi, masuk kategori LGBT dan pedofil kan. Itu yang ditakutkan juga oleh kami sebagai rakyat jelata di saat ini ditonton oleh orang-orang atau anak-anak generasi sekarang yang mungkin sekarang kan ialah bisa dibilang susah untuk 100% diawasi dan diberikan penyuluhannya. Nanti gimana jadinya menurut mereka? Gitu loh. Jadi tolonglah KPI, walaupun ya KPI-nya sendiri juga sekarang nih lagi ricuh mengenai kasus pelecehan. Ya bingung lah ya. Tapi semoga ini itu diambil tindakan. Gimana baiknya? Dan bukan berarti tidak memaafkan atau misalnya memberikan kesempatan kedua untuk Saiful Jamil. Tapi yang pasti saya juga aneh, dari lapasnya juga udah ada informasi bahwa Saiful Jamil tidak mendapatkan apa ya, itu teh, perbaikan psikologi gitu. Apakah mungkin dianggap yang seperti itu teh normal psikologinya? Ya jelas nggak normal lah. Sama jenis dan anak di bawah umur pasti nggak normal. Nih di berita ini nih dari 20detik.com ya, detik.com ya, bahwa Kepala Lapas sendiri mengungkap Saiful Jamil tidak mendapatkan bimbingan psikologis khusus. Tuh, nggak dapat dia rehabilitasi psikologinya. Ya mungkin aneh juga ya, ini dinyatakan normal-normal saja gitu psikologinya atau enggak kalau yang kayak gini menurut mereka gitu. Cuman kalau menurut saya ya jelas dia nggak normal. Dan juga ada tanggapan dari seorang psikolog juga ya. Di sini adalah Bapak Psikolog Dodi Tri. Menurut dia gini, wajar aja kalau Saiful Jamil dijemput dengan rasa sukacita. Tapi, nih, cuma ketika kegembiraan itu diluapkan ke media sosial, euforia itu kan tidak semua orang dalam posisi yang sama. Pasti akan terdampak juga dengan orang yang terlibat dalam kasus SJ. Dampak sosial dan psikologisnya pasti ada, yaitu tadi yang sesuai dengan KPAI, di mana trauma untuk korbannya itu bisa jadi keangkat lagi. Ini nih, saya juga ngebaca komentar dari sahabat nih di
video yang sebelumnya tentang Saipul Jamil ya. Ini komentar dari Tengku Nazil Kurniawan. Di Amerika, orang yang seperti si Anu itu disebut registered sex offender atau pelaku kejahatan seksual terdaftar. Mereka tidak diperbolehkan punya sosial media, tidak boleh dekat dengan sekolah dari jenjang PAUD sampai SMA, nggak boleh main YouTube, dan saluran teleponnya disadap oleh pemerintah 24 jam. Oh iya, mereka nggak boleh ke fasilitas umum yang ada ruang anaknya. Tuh, aturannya kayak gitu. Nah ini nih, cobalah aparat hukum di kita nih, cobalah terapkan juga nih aturan-aturannya. Jadi, apa ya, kalau pemerintah itu di saat nyebutin negara lain bagus, cobalah serap aturan-aturannya. Salah satunya ini, penerapan bagaimana menghukum seorang pelaku kejahatan seksual, khususnya di bawah umur, atau predator anak, atau pedofili. Coba diterapkan juga. Ya minimalnya Saipul Jamil, hey, coba dong terapin juga. Jangan terlalu menunjukkan dulu kebebasan, kesenangan, nanti kebongkar lagi juga gitu. Kalau dia juga kan gak ada rehabilitasi selama di lapas. Dia hanya menjalankan yang sebagaimana harus dihukumnya saja. Dan saya coba buktikan, saya coba search komentar dari Teku Nazli Kurniawan ini, dan memang ternyata ada, bahkan ada situsnya. Ya, ada aturannya, ada situs resminya di mana yang sudah terdaftar sebagai sex offender ini harus mendaftarkan diri, dan kalau enggak hukumannya juga berat, 10 tahun, bahkan kalau melakukan kejahatannya lagi juga hukumannya semakin berat, 30 tahun. Tuh, itu kan membuat efek jerah. Jadi sekali lagi ya, bukan tidak memaafkan atas kesalahannya. Dia sudah mendapatkan hukuman, oke. Saipul Jamil kalau memang dia meminta maaf dan memang menyatakan, oh ya, saya mengaku saya salah dan saya akan bertobat, tidak akan mengulanginya lagi. Ya kalau ada itu juga ya. Ya coba dimaafkan, tapi tolonglah berdiam dulu, sabar dulu, di rumah dulu, gitu. Jangan terlalu menunjukkan bahwa ini mantan narapidana atau residipis kasus pelecehan seksual ini bebas dan bahkan menjadi artis yang berjaya. Gimana kalau anak-anak yang nonton nanti malah jadi pengikutnya? A'udzubillahi min dzalik. Ya udah, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini.